أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulil mubarakil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat yang begitu besar dan begitu istimewa, dijadikannya kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, dikehendakinya kita sebagai orang-orang yang ikhlas insyaallah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terlebih di siang yang mulia ini, kita diizinkan dan kita diundang, serta kita diberikan taufik dan hidayah untuk bertamu di rumahnya yang mulia, beriktikaf, sujud, rukuk, menjalankan perintah ijtima' usbu'iyah dalam pelaksanaan salat Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Wa insyaallah bahwa Jumat yang kita lakukan, yang kita laksanakan dan kita rayakan, ini merupakan hari yang istimewa dan hari raya buat kita semua sekalian kaum muslimin yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun di balik kegembiraan itu, di balik kemuliaan itu, di balik keistimewaan itu, ada sesuatu yang menjadi buah pikiran kita, yang terus menghantui bahkan membuat kita khawatir bahwa apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, atas negeri, bangsa, bahkan dunia, apakah ini merupakan ujian buat kita, ataukah fitnah bahkan bala untuk dunia ini? Hanya Allah yang mengetahui, dan kita berlindung daripada Allah atas segala ujian, fitnah dan bala tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam firman-Nya, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah telah berjanji kepada Sayyiduna Muhammad, kekasihnya yang mulia, bahwa selama engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan turunkan azab, dan Allah bukanlah pengazab satu kaum. Selama di tengah-tengah mereka masih ada sekelompok manusia yang beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalaulah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah yang konon katanya dalam bentuk yang paling sempurna, maka ketahuilah dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan lewat lisan dan kedua bibir kita, hendaknya lah mencerminkan bahwa apa yang kita lakukan senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah, bahwa ada yang berkuasa atas diri kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keadaan manusia yang sebaliknya lah yang mengundang daripada kemarahan Allah tersebut. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Dalam ayat yang lain, ayahsabu an lam yarahu alaihi ahad. Mereka mengira tidak ada yang berkuasa atas mereka. Mereka mengira tidak ada yang melihat tindak tanduk mereka. Kita ketahui bahwa puncak keislaman, keimanan seseorang adalah ketika dia merasa bahwa apa yang dia punya selalu diawasi Allah, dan apa yang dia miliki selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah kenapa manusia disindir oleh Allah, tidak mau mengambil jalan yang sukar. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Ada seorang sahabat ditanya, apa itu aqabah? Maka dia bertanya kepada Rasul, aqabah itu adalah jabalun fi jahannam, sebuah gunung di jurang api neraka yang apabila kita mengambil resiko untuk melewatinya, maka insya Allah kita akan selamat daripadanya. Resiko apa? Allah katakan yang pertama, fakku raqabah, merdekakan orang-orang yang dalam status perbudakan. Dekat sekali konotasinya, maknanya bahwa rasa keadilan, memanusiakan manusia, berlaku adil kepada siapa saja, tidak zalim. Inilah yang akan menyelamatkan kita daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kebencian itulah yang mendatangkan bala, yang mendatangkan wabah, yang mendatangkan taun, yang menurunkan penyakit, yang membuat bencana. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memuncak kebencian dan kemarahannya, dalam hadisul qudsi dikatakan, inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Aku teramat sangat ingin mengazab penduduk bumi dengan azab yang sepedih-pedihnya. Ada kemarahan Allah yang dipancing oleh penduduk bumi. Dan salah satu untuk memadamkan daripada api kebencian Allah adalah fakku raqabah, memanusiakan manusia. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Inilah yang menjadi tema khutbah Jumat kita di siang yang mulia ini. Bahwa di tengah pandemi, di tengah musibah, di tengah taun, di tengah wabah penyakit yang tentu saja memiliki resiko sosial yang begitu tinggi, jutaan para pekerja yang menganggur, meningkatnya kemiskinan dan kefakiran. Masya Allah, Allah katakan dalam keadaan seperti ini, jikalau kalian ingin selamat daripada neraka jahanam, melewati daripada gunung di dalam lembah neraka jahanam, it'amun fi yaumin dzi masghabah, beri makan mereka orang-orang yang membutuhkan pada hari di mana mereka sedang mengalami masa sulit, paceklik, pandemi, musibah. Nauzubillah wal iyadu billah min zalik, yang kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah secepatnya mengangkat bala, wabah dan taun yang sedang melanda dunia bahkan negeri kita saat ini, saudara. Setiap hari kita dengar speaker masjid, speaker musolah menyiarkan tentang kematian tetangga dan saudara kita. Setiap saat kita dengar bahwa penyebab daripada kematian mereka adalah penyakit yang merupakan wabah. Yang wabah itu Allah turunkan terpancing daripada kemaksiatan, kesalahan, kemunkaran yang dilakukan oleh kita penduduk bumi ini. Maka wajar kalau Allah katakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, bersedekahlah kita, beri makan mereka orang-orang yang lapar di saat hari di mana musim paceklik, musim pandemi, wabah penyakit. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, kata Nabi, memiliki sifat kasih sayang. Mereka akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Allah berfirman, Rasul bersabda, berkasih sayanglah kalian
kepada penduduk bumi, maka niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk-penduduk langit, yakni para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka setiap saat beristighfar memohon ampun buat kita. Dan mudah-mudahan bukan hanya istighfar kita, tapi istighfar malaikat, permohonan ampun dari malaikat buat kita, itulah yang akan mengangkat bala, wabah dan taun tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa sedekah yang kita keluarkan, yang kita salurkan, bukan hanya terkait dengan keadaan yang begitu genting, kebutuhan yang begitu mendesak, jumlah sedikit atau banyak. Tapi awas, hati-hati. Sedekah yang tutfi'ul bala, sedekah yang tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'an nar, sedekah yang memadamkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah sebagaimana air memadamkan api, adalah sedekah yang diiringi dengan sebuah keyakinan yang penuh bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita dermakan, apa yang kita infakkan, ini benar-benar dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu patut kita yakini, saudara. Perlu kita ingat bahwa akar kalimat dari kata sedekah adalah shad, dal dan qaf, yang bisa jadi sedekah atau as-siddiq itu bermakna pembenaran, jujur. Maka sia-sia sedekah kita kalau kita niatkan bukan karena Allah. Sia-sia sedekah kita kalau kita tidak berdiri di atas ketertarikan kita atas janji-janji Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah berfirman di dalam surah Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ada dua kelompok manusia yang sekalipun dia gemar, sama-sama gemarnya bersedekah, namun Allah kelompokkan mereka menjadi dua kelompok. Bukan dilihat dari jumlahnya, bukan dilihat dari keadaan di saat dia mengeluarkannya, tapi berasal dari hati yang seperti apa di saat dia menyalurkan sedekah tersebut. Yang pertama Allah kelompokkan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Sedekah, pemberian yang dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jariyah, infak, kedermawanan yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berdasarkan rasa kemanusiaan. Kalau orang bersedekah sebesar gunung sekalipun, tidak didasari ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, haba'an mansura, seperti debu yang tertiup angin, tidak berbekas dan tidak berpahala. Pun begitu, orang yang mengaku dia beriman, orang yang mengaku dia muslim, dia bersedekah, namun di dalam hati kecilnya sedekah itu bukan karena Allah. Riya, yura'un, ingin dipuji oleh manusia, ingin disebut namanya di tengah khalayak banyak, ingin mendapat gelar dermawan. Ketahuilah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha pencemburu, yang la syarikalah, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang dia tidak mau di hati kita selain daripadanya. Yang kalau kita bersedekah, yang kalau kita beribadah, cukup kita katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Allah katakan orang-orang seperti ini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia percaya
akan janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah. Dia yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kalau orang yang bersedekah, dosanya akan dihapus, dia percaya. Kalau orang yang bersedekah, bala akan diangkat, dia yakin. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka ketahuilah, kelompok orang-orang tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam urusan dunianya, apalagi nanti dalam urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang menjadi kesalahan kita sebagai bangsa. Kita hanya menyeru, ayo bersedekah. Di tengah pandemi, ayo berbagi. Di tengah peceklik, ayo kasih makan saudara-saudaramu, anak-anak yatim yang menjadi kerabatmu. Miskinan da makrabah, yatiman da makrabah, atau miskinan da matrabah. Pedulikan orang-orang miskin yang teramat fakir di tengah kalian, beri makan kalian. Hanya menyeru bentuk daripada sedekah tersebut, tapi lupa bahwa hal yang paling penting, sedekah itu harus berangkat yang pertama dari rasa takwa, yang kedua yakin bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan memenuhi daripada perintah Allah untuk menggapai janji-janjinya. Dan kita yakini innahu la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar janji. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, orang-orang yang bersedekah, wa amma man bakhila wastaghna, dia bersedekah tapi sedekahnya itu diiringi kebakhilan. Kok bisa orang yang bersedekah tapi dia bakhil? Ya, sedekah yang diiringi kemauan-kemauan yang lainnya di hadapan manusia. Sedekah yang dia tertarik untuk mendapat pujian-pujian manusia, itu di mata Allah tetap saja disebut orang bakhil. Apalagi bakhil yang sesungguhnya, yang tangannya ngepel, yang matanya tertutup, yang telinganya tuli, yang mulutnya gagu, bisu, tidak mau peduli terhadap saudaranya yang ada di kanan, yang ada di kiri, yang ada di belakang rumahnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merasa wa man bakhila wastaghna, dia enggak butuh orang lain, istaghna, dia merasa cukup dengan dirinya, merasa cukup dengan hartanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa kadzdzaba bil husna, dan mereka tidak percaya terhadap janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Fasanuyassiruhu lil usra, sungguh orang seperti ini akan mendapatkan kesulitan. Kesulitan di dunia, terlebih nanti kesulitan di akhirat. Sebab Allah katakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang dia punya, kekuasaan yang dia miliki, ketahuilah itu tidak bermanfaat sama sekali nanti ketika dia berdiri di hadapan persidangannya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak digunakan, tidak disalurkan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khatib menyeru kepada seluruh umat muslim, kaum muslimin dan juga kaum muslimat, sampaikan kepada mereka yang ada di rumah, di tengah musibah wabah yang sedang melanda negeri kita, yang melanda dunia. Ayo kita tanamkan kepedulian sosial kita. Jangan tutup mata kita, ada tetangga kita yang sedang mengalami kesulitan. Bisa jadi hari ini mereka belum sarapan pagi, makan siang, makan sore. Pedulikan mereka. Lihat akhlak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setiap dia sarapan pagi, dia selalu mencari orang-orang fakir untuk diajak makan bersama. Karena kenapa? Karena bersedekah itu bisa memadamkan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini bermanfaat sebagai bekal nutrisi keimanan kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin bertambah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah ridhoi dan nanti akan berbuah
syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasulih la'allakum turhamun. Faqad amarakumullahu bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah mu'linan mukhbiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa salli ya Rabbana ala imamil muwahhidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa jami' ashabihi rasulillahi ajma'in, sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati min ahlil Madinah wa ahlil Makkah, min ahlil Badar wa ahlil Uhud wa ahlil Hunain wa ahlil Khandaq. Wa salli ya Rabbana ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك ونخاف ممن يخاف منك يا ربنا بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم اقنفنا في كنافك وعياذك وجوارك ونعوذ بك من كل شيطان مريد وجبار أنيد ومن كل ذي عين ذي بغي إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله
رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر